Hai guys, kembali lagi di channel YouTube kita Tersa TV. Saya Fitri Widianti dan teman saya Namira Alainur Aziza. Kita di sini ditemani salah satu guru dari SMK Telkom Tunas Harapan, yaitu Bu Risti. Bu Risti, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Ristiana Suci Wulandari atau bisa dipanggil Bu Risti. Saya sebagai guru DKV di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Oke guys, nggak usah lama-lama, kita langsung ngobrol-ngobrol bareng Bu Risti. Oh iya Bu, sejak kapan sih mengajar di SMK ini? Saya mengajar di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan ini sejak tanggal 2 Januari, tepatnya di tahun 2023. Jadi awal tahun. Baru ya, Bu? Ya, saya masih guru baru di sini, baru 1 bulan aja. Apakah sebelumnya pernah mengajar di sekolah lain, Bu? Pernah, tapi saya mengajar bukan di SMK, tetapi saya mengajar di TK. Jadi sangat berbeda sekali ketika saya mengajar SMK dengan anak TK. Ya. Mengajar di kelas berapa dan mengampu mata pelajaran apa, Bu? Kalau di TK itu saya sebagai guru pendamping saja gitu. Jadi tidak ada penjurusannya untuk pelajaran apa, tapi kalau pengalaman dulu saya pernah menjadi asisten dosen dan itu mengampu pelajaran DKV juga gitu. Lalu apa sih alasan Bu Risti ini memilih menjadi guru multimedia? Alasan saya memilih menjadi guru multimedia karena saya memang tertarik menjadi seorang pengajar begitu, dan kemudian saya meniatkan untuk menjadi seorang pengajar. Akhirnya saya mencari lowongan pekerjaannya itu sebagai guru karena saya itu lulusan dari jurusan desain komunikasi visual, makanya saya mencari pekerjaan di bidang guru yang sesuai dengan penjurusan saya gitu. Menjadi guru DKV ini menjadikan hal yang berat atau gimana, Bu? Tidak sih, karena saya memang gak tahu kenapa suka belajar dan suka berbagi ilmu dengan teman-teman gitu loh. Apalagi saya pengen ilmu saya yang selama saya dapatkan di kuliah itu bisa bermanfaat dan berguna bagi orang lain maupun bagi warga sekitar gitu. Lalu apa ada kendala saat menjadi guru? Tentu sangat ada. Yang pertama itu karena saya bukan basicnya di bidang pendidikan, karena saya basicnya itu mungkin anak seni gitu ya. Anak seni itu kan mungkin kalau kalian kenal itu anak yang tidak ada terikat dengan aturan gitu, anak yang bebas berekspresif gitu ya. Saya begitu masuk ke sini tuh jelas bingung dan harus membutuhkan bimbingan yang lebih, karena ketika saya mengajar itu saya pertamanya bingung kan harus mengajar dengan metode pembelajaran seperti apa. Tentu saja saya harus menghadapi anak-anak yang dari berbagai karakteristik yang berbeda. Jadi saya harus memahami satu persatu karakteristik dari setiap anak. Apalagi mungkin dalam pembelajaran setiap anak kan dalam menangkap materi yang diberikan oleh guru kan berbeda-beda. Jadi saya harus melihat gimana metode pembelajaran yang saya gunakan itu bisa masuk dan anak-anak itu paham semua begitu. Dan kendalanya mungkin dari interaksi dengan murid saja gitu. Lalu apa sih metode pembelajaran yang sering Ibu gunakan? Kalau metode pembelajaran yang sering saya gunakan di kelas itu lebih ke metode tugas proyek. Jadi saya itu kalau mengajar lebih mengedepankan tugas-tugas proyek, karena anak zaman sekarang juga misalkan dikasih materi itu pun pasti mereka bosan kan, dan kalau bosan itu pasti mereka tidak jadi semangat belajar. Nah, saya pengen menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, tetapi dia juga fokus, tapi dengan suasana menyenangkan dan tidak memberatkan siswa gitu. Jadi misalkan tugas itu dibuat gimana kita itu bisa enjoy mengerjakan tugas. Misalkan biasanya kalau di kelas saya itu contohnya tugas di mana ataupun tugas gambar, terutama untuk tugas gambar tuh biasanya kita anak-anak saya suruh nggak apa-apa memutar musik gitu kan, biar anak itu belajar sambil
mungkin mendengarkan musik itu kan lebih rileks, lebih enjoy gitu. Jadi mereka dalam mengambil ide-ide mungkin mendesain atau menggambar itu juga mereka lebih cepat berekspresif gitu. Itu sih, itu aja. Pengalaman apa sih yang Bu Rista menjadi guru itu dapat pengalaman apa aja? Banyak pengalaman yang saya dapatkan dari menjadi guru dan bekerja di sini. Yang pertama itu saya bisa mengenal banyak orang, terutama rekan kerja. Karena saya pertama kali kerja kan otomatis tidak tahu dunia kerja itu seperti apa. Nah, dengan saya masuk ke dunia kerja yang sesungguhnya itu saya belajar, oh ternyata kalau kita sudah masuk di dunia kerja yang sesungguhnya itu seperti ini. Jadi tidak seperti sekolah. Kalau sekolah kan kita masih bisa mungkin santai-santai, temennya ya cuman itu-itu saja. Kalau misalkan kita tidak bisa berinteraksi dengan orang, ya sudah individualis gitu kan. Tapi kalau kerja, kita itu dituntut untuk berinteraksi dengan orang gitu. Dan misalkan kita nggak suka sama orang, ya kita berusaha untuk mungkin menyamaratakan semuanya gitu. Dan tentu juga pengalaman itu sih dari ini ya, dalam lingkup pekerjaan. Tapi yang kedua itu dalam hal ini, saya mendapatkan pengalaman ini, ketemu dengan murid-murid itu hal yang paling menyenangkan bagi saya, karena saya itu suka berinteraksi dengan anak-anak. Ya meskipun ini sekarang anak-anak SMK itu bagi saya itu seperti adik saya sendiri gitu. Jadi saya lebih suka berinteraksi dengan teman-teman anak-anak itu layaknya adik saya sendiri gitu. Jadi saya bisa mendapatkan pembelajaran bahwa cara menghadapi anak yang berkarakteristik berbeda itu bagaimana gitu. Lalu apa sih harapan Ibu ini untuk guru-guru di luar sana? Harapan saya untuk guru-guru di luar sana, saya baru merasakan ketika menjadi guru itu sangat susah dan pastinya banyak tantangannya. Dan ketika mungkin dulu saya menjadi murid, saya berpikir bahwa mungkin enak jadi guru cuman menyiapkan materi atau cuman menyampaikan materi saja. Tetapi setelah saya menjadi guru, semuanya itu memang sangat tidak mudah dan sulit. Apalagi kita memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anak, dan itu tentunya tidak mudah. Harus ada semangat yang kuat, harus ada jiwa yang sabar gitu. Jadi untuk guru-guru di sana, guru-guru di luar sekolah SMK Telekomunikasi Tunas Harapan, pesan saya semangat Bapak Ibu, semangat buat Bapak Ibu, buat guru-guru di luar sana, semangat dalam mendidik anak-anaknya dengan sabar dan telaten gitu. Semoga apa yang sudah kita semoga ilmu yang sudah kita berikan kepada anak-anak itu bisa menjadikan anak-anak itu menjadi anak-anak yang sukses di kedepannya gitu. Kasih motivasi dong Bu buat para pelajar. Motivasi untuk para siswa, bagi para pelajar di sekolah SMK Telekomunikasi Tunas Harapan maupun di luar sekolah ini, semangat buat kalian, harus tetap kejarlah cita-cita kalian. Kalian punya mimpi-mimpi yang besar, kalian harus menggapai mimpi-mimpi itu dengan sungguh-sungguh. Kalian mumpung masih muda itu masih punya semangat yang tinggi. Nah itu, mungkin itu saja sih. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita obrolkan kali ini. Dan saya Fitri Widianti dan saya Namira Alaina Aziza. Sebelumnya terima kasih ya Bu sudah datang Sama-sama. di Kakak TV. Dan sekian, terima kasih.